Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nabi. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu materi tentang zakat fitrah. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa baitihi al-kiram. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa thumma ila muassisah ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dasar atau dalil zakat fitrah. Yang ketiga, ketentuan zakat fitrah. Dan nanti yang keempat adalah tentang tata cara membayar zakat fitrah. Kita masuk pada pengertian zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakah, yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sementara fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti suci. Menurut istilah zakat fitrah, menurut istilah syariat Islam ya, adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini pengertian daripada zakat fitrah. Adapun dasar atau dalil zakat fitrah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini dasar atau diperintahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
zakat. Kemudian yang ketiga, ketentuan zakat fitrah. Jadi ada tentang hukum zakat fitrah, rukun, syarat, ukuran atau takarannya, waktu pembayarannya, kemudian kepada siapa zakat itu diberikan, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini kita akan bahas tentang ketentuan zakat fitrah. Yang pertama yaitu hukum zakat fitrah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu hukumnya zakat fitrah dalam Islam. Hukum pembayaran zakat atau membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Nah, kemudian rukun zakat fitrah, ini ada rukun-rukun yang harus semuanya ini tidak boleh ada yang tidak ada, maksudnya harus ada semua ini. Yang pertama yaitu niat. Yang kemudian ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki. Dan yang ketiga ada orang yang menerima zakat yang disebut mustahik, dan barang atau makanan pokok tentunya yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Pertama, orang tersebut itu harus beragama Islam, karena memang zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Nah, kemudian yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Jadi memang orang itu mampu ya untuk menafkahi, ada nafkah buat dirinya dan keluarganya, dan ada lebih. Kemudian yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Maksudnya di sini itu budak. Nah, karena pada zaman ini sudah tidak ada budak ya, terutama di Indonesia. Jadi sudah tidak ada. Kalau dulu masih ada budak, jadi budak tersebut menjadi tanggung jawab orang atau majikannya. Nah, kemudian berapa atau ukuran takaran zakat fitrah? Nah, di sini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam. Di semua orang Islam, baik yang sudah balik maupun yang belum. Orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 syok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu membayar zakat fitrah. Nah, ini ada beberapa waktu yang harus kita ketahui. Nah, supaya kita bisa tidak salah untuk kapan kita membayar zakatnya. Di sini yang pertama ada waktu wajib. Nah, kapan itu waktu wajib? Yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini menjadi waktu wajibnya. Kemudian ada waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi sudah habis ya. Nah, ini sudah haram atau nanti menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Kemudian waktu afdol. Ini waktu afdolnya sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini waktu afdol atau waktu yang sunnahnya. Kemudian waktu mubah atau waktu dibolehkan, boleh sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Ini kita boleh, misalkan puasa baru 1 hari, dapat 1 hari Ramadan ya. Kemudian kita mau membayar zakat fitrah, ya itu sudah tidak
tidak apa-apa, boleh sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini waktu makruh. Jadi kalau di Indonesia itu umumnya itu ada panitia yang mengelola zakat. Ini biasanya dikumpulkan pas malam takbir. Ya, berarti sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pas malamnya. Jadi itu termasuk pada waktu apa di sini? Nah, termasuk waktu wajib ya sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi banyak yang memakai waktu ini. Karena memang waktu yang afdol atau sunnah ini sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri ini takutnya nanti kita ketinggalan sholat Idul Fitri karena mengurus atau banyak antrian untuk membayar zakat fitrah. Jadi dicarikan waktu di malam harinya. Ini kita anak-anak harus tahu ya waktunya biar tidak salah atau zakat fitrah kita tidak menjadi sia-sia atau menjadi sedekah biasa. Karena memang zakat fitrah itu adalah wajib bagi kita, terutama untuk mengetahui ukurannya dan kapan waktu pembayarannya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Di sini disebutkan dalam firman Allah surat At-Taubah ada 8 golongan. Yang pertama yaitu orang yang fakir, kemudian miskin, kemudian orang yang amil atau mengelola zakat itu panitia zakat, kemudian orang mu'alaf, kemudian ada budak atau disebut rikob, orang yang berhutang atau gharim, terus orang sabilillah atau berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir itu ada orang ibnu sabil atau musafir. Ini yang telah disebutkan memang siapa saja yang berhak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 8 golongan ini. Nah, sebagaimana surat tersebut yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, terus hamba sahaya atau untuk memerdekakan hamba sahaya budak, kemudian untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat, siapa saja? Pertama tentunya adalah orang yang kaya karena sudah mampu. Kemudian hamba sahaya, maksudnya ini hamba sahaya yang sudah ada tanggungan pemiliknya. Kemudian keturunan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, orang yang tidak beragama Islam. Kemudian yang kelima, orang tercukupi nafkahnya. Kemudian orang yang dinafkahinya. Kemudian terakhir, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Jadi karena memang terpenuhi semua nafkah baik batin dan penghasilan yang cukup, maka orang-orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian kita masuk pada tata cara zakat fitrah. Yang pertama, kita memilih makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dan lain-lain yang terbaik, ya, minimal sama dengan yang biasa kita makan setiap harinya. Kalau di Indonesia
setiap hari kita makan beras. Jadi di Indonesia pula yang dipakai untuk zakat fitrah itu kebanyakan adalah beras. Kemudian yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak tepat atau tidak kurang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas tadi yang kita bahas. Di sini pasnya itu adalah 2,5 kg. Nah, kebanyakan ulama itu biar tidak kurang maka itu dilebihkan menjadi 2,8 kg. Ada yang dilebihkan pula berpendapat dibuat 3 kg. Kemudian yang ketiga, niat bagi yang mengeluarkan zakat. Nanti ada niat di akhir, nanti setelah slide ini nanti ada niat yang kita semuanya harus hafal ya. Setidaknya kita tahu niatnya itu bagaimana. Kemudian makanan pokok di dalam kurung beras kita diberikan langsung kepada yang berhak. Kita bisa berikan langsung atau diserahkan kepada panitia, baik di masjid atau lainnya. Kemudian panitia berdoa ketika menerima zakat. Nanti ada dari pihak panitia nanti yang juga menerima zakat dari masyarakat. Kemudian panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian panitia bertanggung jawab untuk membagikan zakat-zakat fitrah dari orang-orang tersebut kepada yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah. Kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri. Nah, bisa disebutkan namanya juga, atau untuk diri saya sendiri pun tidak masalah. Kemudian wajib karena Allah Ta'ala. Jadi lafal dan niatnya seperti ini. Nah, niatnya itu sambil kita nanti misalkan kita mau membayar zakat, nah, kita pegang, nah, nanti ada wadah berasnya itu kita sambil mengepal beras gini di atasnya sambil membaca niat. Nah, seperti itu. Anak-anak biasanya juga di rumah tahun kemarin pasti juga sudah diajari dari orang tuanya ya. Setidaknya setelah kita mempelajari ini kita juga paham dan kita hafal niat. Mungkin cukup sekian dari materi kali ini tentang zakat fitrah. Apabila ada salah kata dari Bapak atau kurang lebihnya, Bapak minta maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas hariannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.